Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir di sesi pelatihan kali ini. Uh, Pertama-tama perkenalkan, nama saya Iqbal dari Ketiga Mempersadar Sinergi. Di sini saya akan mengulik tentang apa itu Google Earth dan bagaimana cara penggunaannya, serta apa penerapannya nantinya di kegiatan Bapak Ibu sehari-hari. Oke, saya share dulu ya. Oke, jadi Google Earth ini merupakan sebuah program globe virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole. Program ini memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan globe GIS 3D. Nah, kita langsung masuk saja. Dan di sini ada beberapa cara untuk bisa mengakses ke Google Earth. Di sini Bapak Ibu bisa search aja di Google, yaitu Google Earth, lalu pilih yang paling atas ini. Atau Bapak Ibu bisa ke yang pojok aplikasi Google ini yang banyak ini ya. Lalu pilih ke bawah, kemudian bisa pilih Earth ya. Klik. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, oke, ini tampilan awal Google Earth ya. Nah, ini karena saya sebelumnya sudah mengakses, jadi dia akan otomatis melihat lokasi saya saat ini. Atau mungkin Bapak Ibu di sini jika Google Earth-nya kurang presisi atau Bapak Ibu ingin mengetahui lokasi Bapak Ibu di Google Earth ini, Bapak Ibu bisa klik yang gambarnya ini, yang sebelah kanan ini ya, yang terbang ke lokasi Anda. Nah, dia nanti akan mengetahui lokasi Bapak Ibu berada. Nah, oke. Di sini saya ingin membuat skenario tentang penggunaan Google Earth ini. Misalkan Bapak Ibu di sini adalah guru atau ingin mengetahui lokasi dari sekolah A ke sekolah B atau ingin membuat denavigasi atau beberapa sekolah ya. Di sini Bapak Ibu pertama-tama bisa dimundurkan dulu dengan mengklik yang gambar minus ini, atau bisa di scroll ke bawah. Nah, ini dia akan lebih jauh terlihat lebih besar ya. Di sini saya ingin membuat skenario tentang pemetaan sekolah-sekolah di Banten. Misalkan pertama-tama di sini kita search dulu ya sekolahnya. Kita klik yang gambar terlusuri ini. Nah, misalkan kita bisa search sekolahnya, misalkan kita pilih SMK di Luhur misalkan. Kita pilih yang paling atas ya, karena dia ada di Banten. Nah, dia akan memindahkan kita ke SMK atau SMA Budi Luhur ini. Nah, ini nanti kita bisa
tambahkan project, dimana nanti karena kita ingin membuat atau memetakan dari sekolah satu ke sekolah lainnya, kita bisa pilih yang tambahkan ke project ini. Nah, ini bisa kita buat project baru, misalkan sekolah di Banten ya, seperti itu. Nah, kita harus simpan. Nah, ini sudah berhasil tersimpan. Nah, ini nanti bisa kita ubah nih, misalkan namanya ingin kita beri nomor atau ingin kita tulis saja SMK Budi Luhur, itu bisa Bapak Ibu bisa ngeklik yang ganti ini. Nah, ini bisa kita ubah namanya misalkan nomor 1 SMK Budi Luhur, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan di sini juga kita bisa beri keterangan, misalkan entah itu nama kepala sekolahnya atau kejuruan-kejuruan apa yang ada di SMK itu, ini bisa kita masukkan di kolom deskripsi ini. Nama sekolahnya Pak Budi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini lanjut ke bawah lagi. Ini bisa kita beri kotak info. Tidak ada kotak info kecil, kotak info besar ya. Ini kita pilih yang default saja, kotak info kecil. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan atau mengcustomize penanda letak. Ini bisa bulat seperti ini atau bisa kita ganti menjadi bintang atau ini ada bertema juga, atau nanti mungkin kalau sudah selesai bisa kita centang kalau sekolah itu misalkan nantinya sudah kita sekolah itu misalkan sudah kita kunjungi ya. Nah, ini kita ubah dulu ke default misalnya ke point. Nah, ini kemudian di sini bisa dibuat setelan tampilan secara manual ya, mulai dari arah, kemiringan, sebelah tangan juga. Nah, ini yang terakhir kalau misalkan kita ingin merubahnya menjadi default, ini bisa kita reset ya. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjut mungkin ke sekolah lainnya ya. Kita lanjut lagi ke search. Misalkan SMK Tanah Media ya. Ini mungkin sebelumnya kita pastikan dulu kita sudah punya list sekolah-sekolah yang ingin dituju, agar mempermudah kita nantinya dalam pencarian di Google Earth-nya. Nah, ini lanjut sekolah menengah kejuruan teknomedia sudah ada. Nah, ini kita balik lagi, kita klik lagi ke tambah ke project. Nah, ini seperti yang tadi, Bapak Ibu bisa ganti nama sekolahnya. Nomor 2 maka teknomedia itu. Nah, kepala sekolahnya misalkan seperti ini ya. Ini contoh aja Bapak Ibu, di komentar atau di deskripsi ini bisa kita ubah sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan ya. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjut saja ke sekolah selanjutnya. Ini kita search lagi, misalkan kita PGRI 5 Serpong sama seperti itu ya. Nah, ini kita tambahkan bentuk lagi. Nah, ini kita ganti, lalu kita rubah lagi, kita beri nomor ya, nomor 3. Karena ini sesuai dengan list yang mungkin Bapak Ibu di sini sudah punya listnya ya.
Selanjutnya ini kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan lagi ini, kita pilih yang paling atas ya. Tentunya sebelum kita menambahkan ke project, kita pastikan dulu sekolahan itu atau lokasi di sekolah itu tepat ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita tambah project. Kita ganti nomor 3 sekarang nomor 4 ya. Kita hapus. Oke, lanjut ke mungkin kita ambil contoh di sini 5 sekolah dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang terakhir ini SMK Telkom ya. Oke, ada SMK Telkom. Nah, kita tambahkan ke project. Ini kita isi. Itu. Nah, ini sudah berhasil kita buat ya Bapak Ibu ya. Oh ya, satu lagi sebelum kita membuka Google Earth ini, pastikan koneksi Bapak Ibu stabil dan kalau bisa cepat juga ya. Karena untuk membuka Google Earth ini membutuhkan koneksi yang stabil dan bandwidth yang cukup besar ya Bapak Ibu ya. Karena ini kita akan meloading gambar dari si Google Earth ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk sekolahnya sudah kita buat semua. Ini bisa kita klik yang sekolah di Banten ini. Nah, ini nanti mungkin bisa dikasih deskripsi lagi dari proyek yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Misalkan kita kasih deskripsi. Oke, ini kita klik mau tulang project ya. Nah, ini sudah susah. Jika sudah sesuai, nah ini bisa kita klik lagi ke sekolah di Banten. Nah, ini nanti kan dia akan ya bisa terlihat Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa sekolah yang sebelumnya sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini kalau tampilannya masih masih terlalu ramai gitu ya, kurang clean atau kurang bersih. Di sini Bapak Ibu bisa pilih ke gaya peta. Lalu bisa kita pilih yang sederhana. Nah, ini jadi nantinya hanya ada sekolah Bapak Ibu yang sebelumnya sudah ditambahkan ya. Nah, ini juga sebetulnya bisa dirubah di beberapa gaya ya. Mulai dari sederhana nih hanya ada project yang sebelumnya Bapak Ibu tambahkan sekolah-sekolahnya, atau bisa eksplorasi, ini lebih terlihat lagi nanti mulai dari provinsi, mulai dari daerah-daerah di Google Earth-nya, atau mungkin di semua. Nah, ini semua ini nanti lebih ramai lagi ya. Sampai jalan-jalannya pun nanti kelihatan nih, sepertinya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita pilih yang sederhana dulu ya. Nah, ini misalkan dari sini sudah terlihat Bapak Ibu dari project yang Bapak Ibu sudah buat. Misalkan sebelumnya kan lokasi saya ada di Jakarta Utara ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini
Bentar. Udah. Nah, ya ini misalkan Bapak Ibu tadi sudah membuat proyeknya ya. Nah, ini Bapak Ibu ingin melakukan eh, Bapak Ibu di sini ingin melakukan perjalanan misalkan dari lokasi saya sebelumnya ini di Jakarta Utara. Nah, ini SMK terdekat yaitu di Budi Luhur Bapak Ibu ya. Bisa ya di SMK Budi Luhur ini ya adalah lokasi yang paling dekat dari lokasi saya. Jadi nanti dari sini bisa terlihat dari lokasi pertama ke lokasi kedua, dari lokasi saya bisa ke lokasi pertama ini ada di SMK Budi Luhur. Selanjutnya kita bisa ke SMK Insan Kreatif ya. Nah, ini bisa disusun jadi lebih rapi Bapak Ibu, atau bisa dilihat lokasi mana aja yang harus diprioritaskan atau dijadwalkan di awal ya, karena ini adalah lokasi yang paling dekat. Oke, ini dari Budi Luhur bisa ke Insan Kreatif selanjutnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih lagi, bebas mau di SMK mana dulu, karena dari SMK ini paling dekat kemungkinan ada di Teknomedia ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa ke SMK Teknomedia dulu, selanjutnya ke SMK PGRI 5 Serpong, selanjutnya yang terakhir mungkin ke SMK Telkom ya. Karena lokasinya dari atas ke bawah ini sangat berurutan ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin bebas Bapak Ibu dari SMK Insan Kreatif bisa ke SMK Telkom dulu, lalu ke SMK PGRI 5 SMK PGRI 5 Serpong, selanjutnya ke Teknomedia. Bebas. Ini di sini setidaknya kita sudah mengetahui ke sekolah mana dulu yang ingin Bapak Ibu nanti akan kunjungi, seperti itu ya. Di sini mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, ya, dipersilakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, baik, dari materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan disebutkan nama dan asal sekolahnya. Nah, karena ini juga sebetulnya masih ada materi selanjutnya, nanti sudah kita bahas lagi, tapi kita adakan sesi tanya jawab dulu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Di open cam dan di unmute ya Bapak Ibu ya. Oke. Perkenalkan, saya Novi dari SD 03. Oke, baik. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah dengan Google Earth ini kita bisa menentukan seberapa jauh jarak sekolah satu dengan lainnya? Contoh dari sekolah A ke B dan ke C, apakah bisa tahu jarak yang akan ditempuh itu? Oke, baik. Terima kasih. Saya open cam, saya show dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah cara mengetahui lokasi dari sekolah A ke sekolah B gitu ya Bu ya. Nah, jadi di sini memang di Google Earth yang di web ini memang sebetulnya tidak ada untuk jaraknya. Namun di Google Earth versi Pro itu dia bisa mengetahui. Kebetulan memang saya belum menginstalnya. Jadi nanti
Google Earth Pro ini dia harus diinstal di laptop Bapak Ibu. Nah, ini nanti setelah diinstal itu kita bikin atau kita yang import project yang sebelumnya sudah Bapak Ibu buat. Nah, di situ nanti dia bisa membuat garis, misalkan dari garis lokasi Bapak Ibu pertama terus ke sekolah-sekolah selanjutnya. Nah, itu bisa dibuat jaraknya bisa ketahuan seperti itu ya Bu ya. Namun kita harus menginstal dulu di versi Google Earth Pro gitu. Jadi memang untuk yang versi di web ini ada keterbatasan seperti itu ya Bu ya. Jadi kita harus menginstal yang di versi Pro-nya. Oke, baik. Apakah sudah cukup jelas Bu Novi? Iya, sudah cukup jelas kok, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab dari pertanyaan Bu Novi ya. Oke. Kita lanjut ke materi kedua. Dari materi yang pertama itu masih berhubungan juga Bapak Ibu. Jadi Google Earth ini ada fitur yang namanya kita buat dulu. Nah, di Google Earth ini ada yang namanya Voyager. Nah, dengan Voyager ini Bapak Ibu bisa mengeksplor tentang banyak hal di dunia ini yang sudah dirangkum oleh Google. Mulai dari template di Google Earth tuh, jadi mungkin Bapak Ibu di sini bisa melihat dari pagi ke siang itu bumi berputar seperti apa, karena dia menggunakan satelit ya. Jadi bisa terlihat tuh bumi itu berputar seperti apa. Terus kemudian ada banyak hal lain yang bisa dipelajari di sini dan bisa kita berikan materi ini ke nantinya ke murid-murid Bapak Ibu ya. Ada banyak nih Bapak Ibu yang bisa dikulik di sini. Ini kita ambil contoh. Di sini sebenarnya untuk Google Earth ini kita bisa menyelam ke dalam dasar laut Bapak Ibu ya. Caranya kita harus memastikan dulu ada di Google Earth. Di sini ada satu yang sudah pasti bisa menyelam ke dasar laut. Mungkin kita bisa search di sini ke Raja Ampat. Ya, baik Bapak Ibu di sini bisa pilih ke Raja Ampat. Kita search saja di Raja Ampat. Nah, ini nanti kita pilih yang terpadu. Lalu saya ambil contoh di Batu Rufus ya. Klik aja. Nah, dia nanti akan menyelam ke dalam lautan Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya. Ini bisa kita zoom in, zoom out ya. Nah, ini adalah contoh di dasar laut. Bukan dasar laut, ini masih di laut, tapi belum masuk ke dasar. Nah, ini kurang lebih seperti ini dalamnya di foto 3D. Di sini kita bisa melihat ada objek apa saja. Nah, ini di Batu Rufus ini juga ada keterangannya nanti. Kurang lebih ada sekitar 600 dari spesies koral dan 1300 dari ikan-ikan yang ada di dalam Batu Rufus Raja Ampat ini ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ada banyak ikannya. Di sini juga ada terumbu karangnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh yang kita bisa maju ke depan. Bisa kita di sini bisa bereksplor Bapak Ibu. Jadi dengan materi ini mungkin nantinya Bapak Ibu bisa mengajarkan objek-objek apa saja yang ada di dasar laut. Seperti ini.
Satu lagi ini kita pastikan koneksi Bapak Ibu stabil dan juga cepat ya, karena ini membutuhkan koneksi yang cepat dan stabil untuk mengeksplor atau untuk menampilkan gambar 360 seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini juga selain di Batu Rupus, kita bisa pindah ke tempat lain. Ini dengan ini ada 17 dari 23. Ini bisa kita klik ke kanan atau ke kiri. Ini bisa ke kanan dulu coba ya. Ya, ini kita sudah berpindah lokasi dari yang sebelumnya Batu Rupus. Kita pindah ke tempat lain. Nah, ini objek-objeknya juga sudah berubah, tapi masih di dalam laut. Nah, ini dia ada di sisi Brazili Reef. Nah, ini ada di Filipina ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kurang lebih ini cukup dalam juga nih, kalau kita bisa masuk ke dalam sini nih cukup serem juga, bisa dilihat ya. Nah, next Oke, next ke tempat selanjutnya. Nah, ini sudah berpindah lokasi lagi. Nah, ini kita bisa bereksplor di dalam lautan tanpa kita harus menyelam ya Bapak Ibu ya. Ya, ini berada di Jacko Island. Nah, ini ada di Timur Leste ya. Sini juga sudah diberikan beberapa keterangan di sebelah kanan sini. Kita bisa berpindah lagi ke lokasi selanjutnya. Nah, ada penyu, ada beberapa terumbu karang. Mungkin ikannya agak jarang ya Bapak Ibu. Itu mungkin bisa terlihat. Kita pindah ke tempat selanjutnya. Nah, ini ada kapal sepertinya ya. Oke. Ini ada dasar laut. Ini ada di Indoro, right? Masih di Indonesia ternyata Bapak Ibu. Di sini ada di Karimun Jawa. Ini adalah kapal The Indor Dutch Steamship. Nah, ini dia tenggelam sekitar di tahun 1963 ya. Nah, ini pindah lagi ke maju. Ya Bapak Ibu, dengan Google Earth ini Bapak Ibu bisa mengekspor berbagai macam tempat. Contohnya ini saya tadi menyelam ke dasar laut ya, menggunakan fitur ini namanya Rifling. Ya, ini untuk menyelam. Jadi di sini selain di Raja Ampat tadi contohnya juga ini ada di Karimun Jawa. Ini ada beberapa banyak contoh lain, ada sekitar 23 lokasi yang bisa Bapak Ibu telusuri. Nah, mungkin dari sini dari materi Google Earth ini Bapak Ibu bisa menjadikan contoh materi ya ke para murid. Jadi nanti misalkan murid-murid nanti bisa diajarkan dulu cara mengekspornya, kemudian mungkin akan menjadi informasi baru dan mungkin nantinya bisa dijadikan soal juga nih untuk para murid ya. Seperti itu Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, untuk materinya sudah selesai sampai sini. Mungkin dari materi Google Earth ini bisa membantu di kegiatan belajar mengajar di sekolah juga nantinya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sudah cukup sampai sini materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk materi kali ini tentang Google Earth saya cukupkan sampai sini. Semoga dapat membantu di kehidupan Bapak Ibu dan di kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Oke, baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Selamat siang Bapak Ibu.